Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyarat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin 'alaihimus salatu wassalam. Wa likulli minhum wa sahabati ajma'in khususan ila ruhi sadati Nabi Bakr Siddiq wa Umar Uthman wa Ali wa ashabil syarba syabil jannah radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin fid din wal ulama fil qur'an wal qur'an fassin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi bisan ila yaumiddin rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala fi masyarikil ardi magharibiha bari qaddasallahu ta'ala sirrahum khususan nasyimi sunnati wa dinasik Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra sebelas nasyadil qaddasallahu sirra syujud syebun yang sama di kursi bi barakati wa karamati mikdi hawaijina yasir muran muradun al-akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Musannif Kitabatul Qaribul Mujib. Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura
wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita Fathul Qaribul Mujib, spesial membahas fikih kurban. Kita lanjut sekarang tentang waktu pelaksanaan kurban. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yadkhulu dan masuk waktu dzabhi. Ya, udah diharokatin pan tinggal nerjemahin enak. Wa yadkhulu dan masuk pelaksanaan apa? Waktu dzabhi, waktu penyembelihan. Kalau secara bahasa wa yadkhulu dan masuk waktu dzabhi, waktu penyembelihan lil udhiyati untuk kurban. Penyembelihan apa? Udhiyah, kurban. Dari sejak kapan? Min waqti, dari waktu salatil idi, salat id. Aidin nahri, yakni idun nahar. Atau apa? Atau idul adha, itu idul kurban. Ini sesuai dengan ayat kedua. Apa itu? Fasholli li rabbika wanhar. Idul Nahar itu hari raya memotong kurban atau hewan ternak, ya, ternak untuk kurban. Wa ibaratu raudhati, dan ada ungkapan, ibaratu ungkapan ar-raudhati dalam kitab Ar-Raudhah. Ar-Raudhah. Siapa Ar-Raudhah? Yang dimaksud kitab Ar-Raudhah di sini maksudnya kitab Raudhatut Thalibin, karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, wafat 676. Ini ulama fiqih, kenamaan mazhab Syafi'i. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Beliau Imam Nawawi juga penyusun kitab Riyadhus Shalihin, penyusun juga kitab hadis Arba'in lil Imam An-Nawawi. Minimal kita tahu. Wa ibaratur raudhati, dan dalam ungkapan kitab Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa asliha yadkhulu waqtu tadhiyati, dan asalnya itu waktu udhiyah, yadkhulu masuk waktu tadhiyati, waktu tadhiyah, waktu penyembelihan, idza apabila tola'ati syamsu, terbit matahari, yauman nahri, pada hari nahar, idul adha. Kita sudah bahas idul adha bukan artinya kembali.
Id itu artinya hari raya. Idul Fitri bukan kembali kepada Fitri, Dewi, Maria atau Desi, bukan. Jadi Idul Fitri itu hari raya berbuka, hari raya makan. Kalau Idul Adha hari raya kurban. Kenapa disebut Adha? Pertemuan terakhir terdahulu kita sudah bahas dari kata dohwah, artinya waktu duha, saat matahari setumbak atau sepenggalah. Tombak galah sama aja kan, galah tahu galah? Pancar. Pancar tahu pancar, bukan memancar. Pancar itu tongkat yang buat pramuka tuh 155 sekitar itu. Lanjut. Jadi dalam kitab Raudhatut Thalibin dikatakan yang penting asalnya itu yadkhul, yang penting kalau mau kasih tanda petik dari yadkhulu itu petikan dari kitab Raudhatut Thalibin. Ngerti petikan nggak? Dipetik, diambil. Ini ungkapan dari kitab Raudhatut Thalibin. Yang mana? Dari kata yadkhulu waktu tadhiyati idza tala'atis syamsu yauman nahri wa madha qadru raq'ataini wa khutbataini khafifataini. Titik. Itu ungkapan dari kitab Raudhatut Thalibin. Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin mengatakan masuk waktu penyembelihan hewan kurban itu apabila apa? Tola'a. Apa tola'a? Terbit opo asyamsu idza tolaati, telah terbit asyamsu matahari yauman nahri pada hari raya kurban. Wa madha, dan telah melewati qadru, kadar, kadar teh ukuran, seukuran. Jadi dalam bahasa Arab itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Seringkali kita mendapati dalam bahasa kita sehari-hari Indonesia maupun daerah itu ada yang diambil atau mengambil, meminjam dari bahasa Arab. Contohnya ini kadar. Kadar itu artinya apa? Ukuran. Sok dijawab langsung, jangan ragu. Kadar itu apa artinya? Ukuran, takaran. Maka takdir juga bisa dimaknai ya ukuran, masing-masing kita punya ukuran. Di antara takdir dari Allah adalah rezeki. Yang namanya rezeki ada takarannya. Yang namanya takaran ukuran, seperti ada si A pakai baju M, ada si B pakai baju XL. Si A jangan mau pakai baju si B sebab pasti goprang, kegedean. Pun sama si B jangan mau pakai baju si A karena kesam. Begitu juga rezeki, paham? Kalau nggak paham, saya buat paham. Kamu jangan pengen kayak dia, belum tentu itu cukup buat kamu. Begitu maksudnya. Dia mah enak, banyak penghasilannya, pasti banyak juga pengeluarannya. Begitu ukuran, kadar, takdir. Nah, wamado, dan telah berlalu. Ingat fi'il madi, masa lampau. Masa lampau itu yang telah lalu. Ingat, harus paham apa yang saya omongin. Wamado, dan telah melewati qadru seukuran rakaataini, 2 rakaat apa? Salat Idul Adha. Wa khutbataini, dan 2 khutbah khafifataini, yang ringan 2 khutbah itu. Intaha, selesai petikan atau kutipan dari kitab Raudhatut Thalibin. Berarti waktu pelaksanaan kurban itu boleh sejak, hitungannya itu sejak. Ingat di dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ahli fiqih, ahli hadis juga, wafat 676 Hijriah. Beliau menuturkan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu yang penting ukurannya adalah ketika matahari sudah terbit, kemudian dilaksanakan 2 rakaat Idul Adha, dilaksanakan 2 rakaat sholat sunat Idul Adha plus 2 khutbah yang ringan.
Kira-kira berapa menit tuh? 2 rakaat plus 2 khutbah. Paling banter, paling cepatnya, sedangnya 15 sampai 20 menit. Betul nggak? Nah, berarti kita lihat saja syuruk matahari, terbitnya matahari lebih kurang jam 6 misalnya. 6 kurang 10 sebenarnya. Katakan jam 6. Jam 6 sesuai dengan waktu dan daerah. Jam 6. Ya berarti kalau ditambah lebih kurang 20-an menit ya hampir setengah 7. Begitu. Tapi kalau di kita, nah ini ada kebiasaan dengan tujuan baik. Apa? Pelaksanaan sholat Idul Fitri plus khutbahnya itu biasanya lebih siang. Pelaksanaannya lebih siang mulainya daripada pelaksanaan sholat Idul Adha. Kenapa? Oke, saya kasih tahu sekali lagi supaya kamu nanti di masyarakat bisa menjawab. Pelaksanaan sholat Idul Fitri biasanya mulainya itu lebih siang sedikit daripada pelaksanaan sholat sunat Idul Adha. Kenapa demikian? Tujuannya adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri lebih siang supaya memberikan kesempatan bagi saudara-saudari kita muslimin muslimat yang belum sempat menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Paham? Sedangkan Idul Adha kenapa lebih pagi? Yang penting sudah masuk waktu duha, karena supaya lebih leluasa dalam pengurusan hewan kurban. Apalagi tahun 1446 Hijriah ini Idul Adha 10 Dzulhijjahnya jatuh hari Jumat, bertepatan hari Jumat. Sehingga kalau mau pelaksanaan pemotongan hewan kurban insya Allah cukup lebih kurang kalau kambingnya 3, 4 atau 5 ya lebih kurang 3 jam dengan sapi ya. Dengan sapi insya Allah sepertinya cukup kira-kira ya. Kalau kita pelaksana dari jam 7, 8, 9, 10, 11 4 jam tuh ya, bebersih habis itu kira-kira lah ya, nggak lama-lama amat sih, apalagi kalau orangnya banyak. Maklum kalau Idul Adha itu suka tiba-tiba ada yang bawa pisau gitu ya, ada yang tiba-tiba bawa golok padahal bukan panitia begitu ya. Ada yang begitu di Konoha gitu ya. Nah, relawan ya. Rela mawa-mawa gitu ya. Nah, jadi ukurannya begitu. Ukuran mulai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Karenanya kalau kita tinggal di tempat yang jauh dari mana-mana, ya sudah perkirakan saja. Pertemuan terakhir saya bilang, ya kalau kita sendiri ya udah sholat Idul Adha sendiri 2 rakaat, nggak perlu khutbah Idul Adha, reka khutbahan saha. Udah nggak usah. Ya, kira-kira ini sudah syuruk, sudah terbit matahari, masuk waktu duha, sholat sunat duha. Beres, kita punya kambing, sembelih kalau sudah cukup umurnya. Wa yastamirru waktu dzabhi, dan yastamirru berlanjut alias tetap. Maksudnya apa? Masih boleh gitu, dalam kurung masih boleh. Waktu dzabhi, waktu penyembelihan kurban, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayyamit tasyriki, daripada akhir hari-hari tasyrik. Wahia, dan itu hari-hari tasyrik as-salasatu, yakni 3 hari. Mana yaumnya nggak disebut, pan itu pakai alif lam ma'rifat udah ketahuan itu yang dimaksud 3 apa? 3 hari. Al-muttasilatu, yang bersambung, bi asyiril hijjati, daripada apa? 10 Dzulhijjah. Masih ingat bahwa kenapa disebut hari tasyrik? Dari kata syaroko ya. Apa syaroko itu terbit gitu. Nah, jadi
masyrik tempat terbit matahari. Begitu. Sehingga masyrik tempat, yakni simakan tempat terbitnya matahari, berarti tasyrik itu bahasa kitanya apa? Hari-hari untuk memanggang daging di Deeng. Maka dari itu haram hukumnya kita itu berpuasa di 3 hari tasyrik. Itu apa? Haram puasa. Mejehna nyarate manehna nyaratu. Manehna teu nyatu gitu. Kuduna mah wayahna nyatu, nyate, nyatu, nyoto jeung nyiti gitu. Gitu. Nah, jadi itu sekarang timbul pertanyaan, bolehkah dan sahkah memotong hewan kurban pada malam hari? Mengingat memang ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ada nih hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang melarang untuk menyembelih di malam hari. Ini riwayatnya Imam Hasan Al-Basri. Ya, saya sampaikan dulu hadisnya nih, biar kita nggak gagal paham. Naha an judadil laili wa hasadil laili wal adha bil laili qala wa innama kana dzalika min syiddati halin nasi fanaha anhu thumma rakhasa fihi. Ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah melarang an judadil laili, untuk memotong di malam hari, wahasodil laili, dan beliau Rasul melarang memanen di malam hari, wal adha, dan menyembelih malam hari. Diulangi. Jadi ada hadis begini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an judhadil laili. Rasul pernah melarang untuk memotong malam hari, wahasodil laili, memanen malam hari, wal adha bil laili, menyembelih di malam hari, wa innama kana dzalika min syiddati halin nasi. Hal itu terjadi karena kondisi yang hal syiddat, ya, payahnya keadaan manusia. Sedang malam hari kita ini tidak bisa melihat dengan jelas. Ya. Panah anhu, maka Nabi melarangnya. Tsumma rakhasa fihi, kemudian Nabi memberikan rukhsah, keringanan. Jadi bagaimana yang benar, dilarang atau dibolehkan menyembelih di malam hari? Nah, menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu', bahwa hadis ini yang tadi saya bacakan tidak ada imbasnya pada ketidaksahan kurban. Sehingga kata Imam An-Nawawi, hukumnya tetap sah menyembelih binatang kurban meski di malam hari. Hanya saja hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini dalam kitab Al-Majmu'. Wattafaqu, dan telah bersepakat para ulama ala annahu yajuzu, bahwasanya yajuzu membolehkan dzabhuha, menyembelih binatang kurban fi hadzal zamani lailan wa naharat, di ini masa, yakni malam dan siang. Lakin yukrahu, tetapi dimakruhkan indana, dalam pandangan kami, menurut pendapat kami, apa? Adzabhu lailan, menyembelih di malam hari, fi ghairil udhiyati, di selain hewan kurban. Wa fil udhiyati asyadu karohatan, kata Imam Nawawi ini, dan pada hewan kurban malah lebih-lebih sangat dimakruhkan. Begitu. Ya.
Kecuali mungkin dalam kondisi terdesak. Misal ini hewan kurban, kalau tidak langsung disembelih khawatir meninggoy ya. Mati misalnya. Ya, karena mungkin ada kejadian tragedi yang nahas buat ini si kambing, maka harus segera dipotong. Tidak ada waktu kecuali di malam hari. Nah, tentu ada syaratnya ya. Tentu ada syaratnya bahwa ketika pemotongan itu harus jelas-jelas bisa memotong sesuai syariat. Jangan sampai benar-benar gelap dan terhalang. Ini tuh leher atau kaki teman kita misalnya. Ternyata kaki gitu ya. Yang dipegang ini kayaknya ekornya atau apanya ini gitu ya. Nah, maka dari itu sebaiknya dihindari ya. Baik, itu perkara waktu menyembelih di malam hari. Selanjutnya, wa yustahabbu, dan disunnahkan. Ini tentang kesunahan praktek kurban ya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan. Dan disunnahkan inda dzabhi, ketika praktek atau pelaksanaan kurban, khamsatu asya'a, 5 perkara. Sunnah kurban itu ada 5 perkara. Ahli latuing. Ahaduha, yang pertamanya haknya kepada khamsah. At-tasmiyatu, membaca bismillah. Fayaqulu, ya, kalau mau pakai bahasa Arab, ba sin mim lam ta marbuto, basmalata, basmalah, lain basmalah, basmalata. Fayaqulu, maka membaca sopo adzabihu, orang yang berkurban, maksudnya orang yang memotong, bismillah, minimal itu. Kalau idealnya memang wal akmalu, dan sempurnanya, paling sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau apa namanya? Kalau apa namanya? Kalau kambing mungkin cepat. Kalau ayam apalagi cepat gitu ya. Nah, ini sebentar. Saya coba ada video ini. Video penyembelihan, bagaimana cara menjatuhkan kambing lah sebenarnya. Nah, jadi minimalnya bismillah, atau sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sebentar. Mai cabut dulu coba bos ini. Bos ini. Sebentar. Nah, sambil jalan. Walau lam yusammi, katanya nih. Walau dan seandainya lam yusammi, tidak mengucapkan bismillah, halal madbuhu, katanya. Halal. Apa al madbuhu? Binatang kurban yang disembelih. Begitu. Nanti kita bahas lebih lengkap lagi. Wathani, dan kesunahan yang kedua daripada 5 perkara ini, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca salawat untuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana singkatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya.
Wa yukrahu, dan dimakruhkan katanya nih, an yajma' baina ismillahi wa ismi rasulih. Dimakruhkan mengumpulkan di antara nama Allah dan nama Rasulnya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa tsalitsu, dan yang ketiga, istiqbalul kiblati, sunnahnya menghadap kiblat. Kalau kambing sekali lagi gampang. Ini yang susah apa? Nah, ini sapi. Jadi nggak perlu memaksakan supaya bisa menghadap kiblat gitu. Kemudian ini ada contoh Mai. Ini ada contoh gambarnya bagaimana menjatuhkan kambing. Ini di antara teknik saja. Ya, coba dari awal. Nah, pada dasarnya, ulangi coba dari awal. Oke, sebentar. Oke, bentar dulu. Nah, lihat. Ini mohon disimak baik-baik, sebentar. Ini kita berada di samping kirinya kambing, berarti kaki kanan itu menekuk kaki kanan, kalau kita lihat di sini. Ya, kaki kanan kita masukkan ke bagian dalam si kambing. Nah, jadi yang dipegang itu awalnya adalah kaki kanan belakang dan kaki depan. Iya, maaf. Kaki kanan depan dan kaki kanan belakang. Setelah dia tumbang, sebenarnya yang cukup ditekuk itu bagian kanan depan saja. Karena apa? Kalau kanannya ditekuk, pengalamannya itu biasanya akan diam. Nanti buktikan ya. Tapi jangan lama-lama, sudah langsung set. Begitu ya. Kambing tidak terlalu repot sebenarnya. Jadi tidak perlu 3-4 orang. Coba enggak, Mai, ke yang tadi. Ya, oke. Oke, diulang. Tolong disimak baik-baik. Oke. Lihat. Lihat kanannya menekuk ke dalam atau bawah. Nah, ini dalam rangka kita tetap berlaku ihsan atau ihsan ya kepada si kambing gitu. Dah, kembali tadi. Oke. Baik, tadi ada bahasan sedikit tentang bagaimana sembelihan dalam kurban, tentang baca bismillah ya. Di sini memang ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, jumhur itu kebanyakan ulama atau mayoritas ulama. Dalam hal ini adalah Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah serta Hanafiyah. Di mana kebanyakan ulama tadi itu yang saya sebutkan itu berpendapat bahwa hukumnya sunnah apa? Membaca bismillah. Ya, argumentasi kitabnya tadi, wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asy'ahaduha at-tasmiyatu fa yaqulu da bismillah. Itu
Falau lam yusammi halal madbuh, begitu katanya. Berbeda dari Hanafiyah, ya, mereka berpendapat bahwa menyebut nama Allah dalam 9 itu hukumnya wajib. Dalilnya Quran surat Al-An'am ayat 121. Ini penting didudukkan permasalahan ini ya. Dalam apa tadi surat apa? Al-An'am ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqa. Surah Al-An'am. Wala ta'kulu, ya, wal makna Allah alam mimma. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan mimma dari apa saja, yakni dari Al-An'am, dari binatang-binatang ternak, lam yudhkar ismullah, yang tidak disebut nama Allah alaihi atas itu si emak. Wa innahu lafisqa, karena sesungguhnya perbuatan model begitu adalah sebuah kefasikan. Ini mazhab Hanafi tidak menyalin, tidak menasakh, tidak mentaksis, bukan tidak menasakh. Ulama Hanafiyah mereka kan mewajibkan kudu bismillah dengan dalil surah Al-An'am ayat 121 tadi. Cuma mazhab Hanafi ini tidak merinci dengan hadis yang bunyinya begini. Qala Rasulullah SAW, Zabihatul muslimi halalun zakarasmallahi aw lam yadhkur. Sembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim itu halal dengan menyebut nama Allah ketika menyembelih maupun tidak. Makanya mayoritas ulama itu membolehkan menyembelih tanpa mengucap basmalah karena merinci ayat dalam surah Al-An'am ayat berapa tadi? 121 ya. Dan ada perbedaannya di hadis barusan. Gitu. Maka kesimpulannya kalau kita berpatokan pada mazhab yang mayoritas ini selain Hanafiyah itu dibolehkan tidak baca bismillah, tapi sunnah membaca bismillah. Jadi jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami bahwa nggak pakai baca bismillah ya dilarang. Bukan begitu. Sunnahnya tetap, bagusnya tetap baca bismillah. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang kebanyakan menganut mazhab Syafi'i itu ya, tentu tidak mempermasalahkan tadi sembelihan yang tidak disebut, yang tidak baca bismillah. Yang tidak boleh itu kalau ada sembelihan atas nama sesembahan selain Allah. Tapi tentu sekali lagi ini penting diusahakan bagi pemotong, bagi tukang jagal, pemotong hewan termasuk hewan kurban untuk tetap menyebut nama Allah, karena itu bagian dari sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan salah paham pembahasan ini. Nah, yang ketiga tadi apa? Menghadap kiblat. Yuwajjihu dhabihu madbahaha. Yakni maksudnya yuwajjihu, menghadapkan itu si hewan oleh siapa? Adzabihu, oleh orang yang memotong. Maksudnya apa? Orang yang menyembelih itu sunnahnya menghadapkan madbahaha, leher binatang yang akan disembelih, lil kiblati, ke arah kiblat. Lehernya diarahkan ke arah kiblat. Tapi jangan badannya kemana, lehernya gini, kasihan juga. Wa yatawajjahu huwa aidon, dan yakni si dhabi, si orang yang memotong itu juga menghadap kiblat, aidon pula. Itu. Dan
bagian tubuhnya yang nempel di di tanah itu lambung kanan atau lambung kiri? Kiri. Warabi'u, dan yang keempat, sunnah yang keempat ketika memotong hewan kurban, at-takbiru adalah bertakbir. Qabla tasmiyati, yakni sebelum membaca bismillah, au ba'daha, atau boleh juga setelah membaca bismillah. Kalau kita biasanya bismillahi Allahu akbar. Salasan 3 kali itu takbirnya. Takbir Allahu akbar, enggak usah begitu. Kama qolal Mawardi, sebagaimana telah mengatakan siapa? Imam Al-Mawardi. Kipas angin boleh nyalain enggak? Masya Allah. Wal khamisu, dan sunnah yang kelima, ad-du'a'u bil qabuli adalah berdoa, bukan berdoa ya, bil qabuli, karena kalau doa nanti sia-sia, doya'a namanya. Ini doa. Yang kelima, sunnah adalah berdoa bil qabuli, dengan diterima. Maksudnya agar diterima oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Fayaqulu dzabihu, maka berkata, maka mengucap sopo adzabihu, orang yang akan menyembelih, Allahumma, ya Allah, hadhihi, ini apa? Ini udhiyah, minka, dari engkau, wa ilaika, dan untuk engkau, untukmu maksudnya. Fataqabbal, maka terimalah. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Gitu. Boleh kalau ada amanah atau titipan, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min, misalnya Sarboah bin Sarboneng misalnya. Coba Mai buka yang itu, yang Piki by GT, Piki kurban by GT. Ya, coba yang doa. Enggak, ke halaman selanjutnya. Lagi. Up. Itu tuh, agak gedein. Ya, ini. Allahumma, ini kalau dalam Hasyi Al-Bajuri. Allahumma, ya Allah, hadza. Kalau hadza berarti ke ke kambing boleh. Allahumma hadhihi, biasanya begitu. Kalau ini Allahumma hadza minka, ya Allah, ini dari engkau, maksudnya anugerah darimu. Kemudian wa ilaika, dan untukmu. Fataqabbal, maka terimalah hadhil udhiyah, ini sembelihan. Ni'matan minka alayya, halnya sebagai anugerah darimu, alayya, untukku, wa taqarrabtu, dan sebagai pendekatan diri, biha, dengan itu udhiyah, apa itu? Ilaika, kepadamu, fataqabbalha. Mau pakai ini juga singkat, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, gitu. Ay hadil udhiyatu, yakni hadil udhiyatu, ini sembelihan kurban, nikmatun minka, adalah nikmat darimu, alayya, untukku, wa taqarrabtu, dan aku mendekatkan diri, biha, dengannya, dengan itu udhiyah, ilaika, kepadamu, fataqabbalha, maka terimalah itu udhiyah, minni, dariku. Nah, makanya boleh tambahi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Nah, boleh tambahin minni atau min siapa misalnya. Nah, ini
memakan daging kurban. Wala yaqulul muddahi, dan tidak boleh memakan siapa al-muddahi, orang yang berkurban, syai'an sedikit pun minal udhiyati, dari kurban al-mandzurati yang dinazarkan. Kalau 9 Zulhijjah ini saya lulus setoran jurumiyah, saya akan kurban. Nah, itu harus kalau terjadi, kalau tercapai. Dan dia tidak boleh memakannya. Bal tajibu, bahkan wajib alaihi atasnya at-tasadduqu, menyedekahkan, bijami'i, dengan semua lahmiha, dagingnya. Nazar itu kan ke Allah, bukan ke siapa-siapa. Seperti kayak wakaf aja lah. Nah ini saya wakafin, udah tuh berhenti. Wakaf kan berhenti kepemilikan dia. Bal tajib apa? Falau akharaha, maka lau seandainya, kalau lau itu bahasa Arab sebenarnya. Akharaha, iya, si fulan yang bernazar itu akharaha, menundanya. Menunda apa? Untuk menyedekahkannya. Udah dipotong nih, nggak langsung dibagikan. Fatalipat, lantas rusak, bau lah misalnya, baunya bukan bau daging, bau tak sedap lah, bau tak wajar, rusak lah. Lazimahu, mesti baginya, atau wajib, lazim, udah jadi bahasa kita. Ini sudah selazimnya, lazim itu mesti kan. Maka wajib hu baginya, domanuhu, untuk mengganti. Jangan anggap remeh. Wa yakulu minal udhiyati, dan boleh memakan minal udhiyati, daripada apa? Binatang kurban, al mutatawwi'ati, yang sunnah. Nah, kalau kamu kurban sunnah itu boleh. Biha, dengan itu udhiyah. Thulutsan, sepertiga, alal jadidi, menurut pendapat jadid, ini Imam Syafi'i. Jadi pendapat jadid, kaul jadidnya Imam Syafi'i, sepertiga. Kalau kita bagi bersih, misalnya ada 9 kambing tuh, kalau bersihnya berapa kilo biasanya? Hah? Dan 1 ekor kambing berat daging bersihnya itu berapa kilo? Lebih kurang 12 kilo, ya. Ini ada rumusnya, cara menghitung daging kambing, gitu ya. Nah, ini kalau 30, misalnya 30, ini kalau domba, ya. PE itu apa ya? Peternakan etawa, persilangan dan domba Garut dan domba lokal, maka diperoleh berat karkas itu 41% dari berat waktu hidupnya. Artinya kalau itu 30 kali 0,41, 12,6, ya sekitar itu. Kalau daging 75% dari berat karkas, berarti 12,6 kali 0,75, nurun lagi 9,45. Maka katakanlah misalnya 9 kilo aja bersih dagingnya. Ya kalau kita kan mah jeroan-jeroannya. Ya. Nabi makan daging sehat, iya. Nggak sama jeroannya. Kalau kita kan ya jeroannya juga, kapelen lagi diembat begitu kan. Ya, torpedonya.
Nah, kembali. Jadi kalau ada 9 kilo berat bersih, sebagian pertama untuk kita, sebagian kedua untuk fuqara masakin, sebagian ketiga untuk kaum muslimin umumnya. Intinya kalau kita ada 9 kilo daging bersih, maka 3 kilo buat kita, selebihnya udah bagiin dah. Dan panitia juga kudu ngerti yang kewakilan. Ngerti bagaimana? Ini 9 kilo total, kasih. Ya. Dan diinfokan 9 kilo Pak. Tetap diinfokan. Perkara dia mau ambil atau enggak ya terserah gitu loh. Ah enggak ah. Oh Pak, makanlah sedikit mas sunnah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Saya ambil sekilo aja misalnya gitu. Jangan ngeribetin juga sebagai yang menitipkan. Pak panitia, saya mau korban, nanti tolong ini, potong kusia. Marenta emang ngadudut kadut gampang gitu ya. Nanti akan dibahas juga tentang biaya pemotongan dan pengurusan. Gitu. Wa amma tsulutsani, sedang untuk 2/3-nya, kan tadi 1/3, kita sebagai yang berkurban ambil 1/3. Ini mau disembelih oleh kita ataupun oleh orang lain sama aja. Ya. Kalau misalnya kamu punya kambing, disembelih sendiri, total bersih 9 kilo, tetap buat kamu mah, buat kita yang berkurban itu 1/3. Ulah di dahar kabeh geus nyate sorangan gitu. Rek pesta, rek korban apa pesta, mau sedekah apa pesta gitu. Kecuali kalau itu setelah matangnya dibagikan lagi begitu. Wa amma tsulutsani, dan adapun wa amma tsulutsani dan adapun 2/3-nya gitu ya. Tadi kan kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i tsulutan alal jadid. 1/3 pertama untuk kita yang berkurban. Wa amma tsulutsani, dan adapun 2/3-nya, artinya 2/3-nya lah, bukan 2/3, 2/3-nya. Tadi kan baru sebagian dari 3 itu. Nah ini 2/3-nya bagaimana? Faqila, maka dikatakan itasaddaqu bihima, disedekahkan bihima dengan 2/3-nya itu, warajjahahu, dan diunggulkan itu pendapat An-Nawawi oleh Imam Nawawi fi Tashihit Tanbihi, dalam kitab Tashihut Tanbih. Walaupun belum pernah ngaji, tahu judulnya. Jadi Imam Nawawi mengunggulkan pendapat ini, bahwa kalau kita berkurban dibagi 3, sebagian pertama buat kita, selebihnya sisanya udah bagiin aja. Intinya begitu. Mau fuqara masakin gitu ya. Wakila yuhdi tsulutan lil muslimin, dan dikatakan pula oleh satu pendapat yuhdi, dihadiahkan tsulutan 1/3 lil muslimina, dari dagingnya al agniya, kepada kaum muslimin yang kaya. Boleh. Jadi tidak melulu fuqara masakin saja. Makanya saya tadi bilang dibagi 3, 1 untuk pekurban, 2 untuk fuqara masakin, 3-nya boleh untuk umum. Artinya termasuk boleh untuk orang kaya. Wa yatasaddaqu bi tsulutsin 'alal fuqara'i min lahmiha, tadi yang saya sampaikan. Dan bersedekah dan menyedekahkan bi tsulutsin 1/3-nya itu 'alal fuqara'i, untuk fuqara, min lahmiha, dari dagingnya. Jadi dagingnya dibagikan kepada fuqara masakin. Dan di sini nggak ada namanya amil. Maksudnya bagian amil. Menamakan amil sebagai panitia boleh, tapi tidak ada hak untuk panitia. Sama aja tadi itu. Bagian yang ketiga itu boleh. Walam yurajjihin Nawawi, dan tidak merajihkan, tidak mengunggulkan sapa an-Nawawi Imam Nawawi fi Raudhati, dalam kitab Raudhatut Thalibin, wa asliha, dan kitab asalnya, syai'an, satu pendapat, min hadainil wajhaini, dari 2 pendapat ini.
Dua pendapat yang mana? Ada yang mengatakan sebagian untuk orang kaya, sebagian lagi untuk pokok masakin. Tapi beliau tadi di awal mengunggulkan intinya sisanya itu untuk muslimin muslimah secara umum. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual yahrumu, yakni haram alal muddahi, bagi orang yang berkurban, apa bai'u syai'in, menjual syai'in sesuatu minal udhiyati dari binatang kurbannya, min lahmiha, yakni dari dagingnya, au sya'riha, atau kulit, bulunya. Sya'run kan bulu, rambut begitu ya. Kalau ra'sun kepala ya. Kalau kepalanya tidak ada rambutnya, orang itu bahagia karena selalu bercukur. Iya. Bahkan aplikasi yang bisa menyesatkan umat katanya WhatsApp, karena kita semua jadi chatan. Celem. Kita semua jadi cetan. Celem. Ya. Aujil dia, atau kulitnya. Sama. Nggak boleh. Wa yahrumu aidon, nanti kita bahas. Dan haram aidon pula ja'luhu, menjadikan ujrotan. Ja'luhu, menjadikan itu si daging atau sembelihan tadi lah ya. Lil jazari, ujrotan halnya sebagai apa? Upah, lil jazari sebagai ongkos, walau kanatil udhiyati tatawuan, walaupun ada itu udhiyah tatawuan, halnya kurban yang sunnah. Wayut'imu. Nah, sebelum situ Mai, itu coba buka yang bayi GT. Ini. Bukan. Yang bayi GT. Ini. Kata. Maksudnya geser pelan-pelan. Terus. Enggak, maksudnya ke bawah. Ya. Enggak, ke halaman selanjutnya. Pelan-pelan dong. Terus lagi. Pelan-pelan, terus lagi. Ini upah dulu. Upah pengurusan kurban. Tentang upah. Bagaimana masalah upah? Ini beberapa permasalahan. Nah, an Aliin, diriwayatkan dari Sayyidina Ali qala, Ali berkata, amaroni. Bagaimana tentang upah pengurusan daging kurban, mulai dari sebelum dipotong, kemudian proses pemotongan, pembersihan sampai pendistribusian. Bagaimana? Karena ini sebenarnya pengurusan hewan kurban itu adalah kewajiban pribadi orang yang berkurban. Namun karena keterbatasan tenaga, waktu, maka diwakilkan kepada orang yang mampu mengelolanya dengan baik. Bagaimana hukumnya tentang upah? Di dalam kitab Fathul Qoribul Mujib jelas haram hukumnya menjadikan daging, kulit dan sejenisnya dari kurban itu sebagai upah. Terus dari mana dong upahnya? Nah, ini di dalam kitab Sahih Muslim nomor 1317 ada hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Ali berkata, mengatakan pengalaman beliau ketika mengurusi hewan kurban yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintah kepadaku sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah memerintahkan kepadaku, yakni kepada Sayyidina Ali, an aku ma'ala budnihi, untuk mengurusi hewan kurban beliau. Dalam hal ini saat itu adalah unta. Wa an atasaddaqa bilahmiha, dan aku pun lantas mensedekahkan apa? Bilahmiha, dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, dan dulu itu unta itu kan punya pakaiannya, bukan kulit maksudnya, kan ada perintilan-perintilannya, aksesorisnya disedekahkan. Wa an la u'tiyal jazzaro minha, dan beliau memerintahkan padaku an la u'tiya, untuk tidak memberi, ya, u'tiya al jazzaro, upah kepada jagal, minha, dari itu daging, kulit atau pakaian si hewan kurban. Qala, beliau baginda Nabi bersabda, nahnu nu'tihi min indina, kami akan memberi upah untuk jagal dari harta kami yang selainnya. Berarti bolehkah kalau panitia atau yang diamanahi menyembelih hewan kurban itu misal menganggarkan? Jawabannya boleh. Seperti halnya yang bersangkutan si pribadi itu ketika mengurusi memotong hewan kurban, dia pasti butuh perlengkapan. Seperti yang paling sederhana dan pokok adalah golok atau pisau, pasti butuh. Bagaimana maintenance perawatan supaya bisa tajam, pasti butuh. Apalagi tenaga dan waktu. Silakan urusin. Gitu. Tidak boleh mengatakan, Pak Panitia, ini kepalanya buat Pak Panitia aja sebagai upahnya. Tidak boleh. Itu disedekahkan. Kalaupun kemudian ada yang dapat bagian itu, ya bagian sedekah, bukan sebagai upah. Paham ya? Gitu. Kembali ke yang Arab, Fathul Qorib. Nah, terus selanjutnya, wa yahrumu, dan haram aidon, udah tadi. Wa yut'imu hatman, dan wajib memberikan makan hatman bagian minal udhiyati, dari binatang kurban, al mutatawwi'ati, yang sunnah, biha dengan itu udhiyah, al fuqara wal masakina, kepada kaum fakir dan kaum miskin. Wal abdalu, dan yang paling utama, at-tasadduqu, adalah mensedekahkan bijami'iha, terhadap semuanya, illa, kecuali luqmatan, satu cuil. Luqmatan secara bahasanya memang satu suap, ya, au luqoman, ya, atau beberapa cuil, beberapa, ya kira-kira daging mah mungkin beberapa potong lah, bukan beberapa kilo. Beberapa kilo banyak. Ya tabarroku, untuk mengharapkan berkah al-muddahi, oleh si orang yang berkurban. Seperti tadi yang saya bilang, misalnya, Pak, ini Bapak ada bagian, nggak usah, buat di pondok aja semuanya, gitu. Jelas kalau kurban dan bersedekah untuk ahli Al-Quran, ahli ilmu, atau yang sedang thalabul ilmi, lebih besar pahalanya, ya. Nah, Pak, ini ada bagian buat Bapak, enggak semuanya, buat di situ aja. Ih Pak, enggak gitu, sedikit mah Pak, biar ada sunnah tabarruk, ngalap berkah. Nah, begitu maksudnya. Lantas kada, ya udah nggak apa-apa, sekilo aja dah. Ini mah bahasa Sundanya syarat lah, ini mah seukur syarat biar dapat berkah, begitu maksudnya. Karena memang dalam redaksinya ya tabarruku, ya, bertabarruk, ngalap barokah. Biakliha, dengan memakannya, fa innaha yusannu lahu, fa inna, karena sungguhnya itu yusan, disunahkan lahu baginya, dzalika, hal itu disunahkan. Wa idza akalal ba'dha, dan apabila
Akala ia memakan al-ba'dha sebagian, wa tasaddaqa dan ia mensedekahkan bil baqi dengan sisanya itu, hasola maka hasil lahu baginya thawabu tadhiyati apa? Pahala at-tadhiyah berkurban bil jami'i semuanya, wa tasadduq dan pahala sedekah bil ba'di sebagai. Artinya begini, kalau makan cuma sedikit, dia dapat pahala semuanya. Apa pahala? Pahala sedekah. Juga pahala telah berkurban. Begitu. Nah, ada beberapa permasalahan nih sebenarnya. Nah, kalau orang miskin, dia dapat hewan kurban. Boleh nggak dia menjual? Jawabannya boleh. Boleh, karena itu ada unsur at-tamlik. Coba buka yang itu. Ke atas dulu coba. Berkurban tuh. Nah, ini berkurban dulu untuk orang yang meninggal. Gede dikit. Wala tadhiyata 'anil ghairil hayy bi ghairi idnih, dan tidak boleh apa? Ini Imam Nawawi ya, tidak boleh berkurban untuk orang yang masih hidup bi ghairi idnihi, tanpa ada izin dari si empunya atau orang yang akan diniatkan itu. Kecuali ada wasiat. Ya. Bagi orang meninggal mah kecuali ada wasiat. Jadi misalnya begini, kamu punya teman, kamu mau mengorbankan dia, maksudnya mengorbankan atas nama dia, begitu maksudnya ya. Nah, harus izin dulu. Kalau orangnya udah meninggal harus ada wasiat, gitu. Nah, sebentar ini, boleh nggak kurban sekaligus akikah? Mai, coba buka yang itu tuh, yang judulnya buka. Nih. Buku cerdas. Buka halaman ini mah. Halaman ini dulu deh, halaman 13. Halaman 13. Satu sapi beda niat. Ada 13. Satu sapi beda niat. Kalau dari 7 orang yang patungan kurban sapi, dari 7 orang yang tergabung dalam penyembelihan sapi saat Idul Adha, ada yang niat akikah, boleh nggak sih? Mari kita lihat dalam kitab Hasyiah Qulyubi Al-Aman 134 jilid 16. Watajuzu, dan boleh, wenang, musyarakatu jamaatin, musyarakah berkongsi, patungan, jamaatin secara jamaah, sab'atin 7, fa'aqalla fi badanatin au baqaratin, 7 orang atau lebih. Kalau kamu punya uang 30 juta sapi mau atas nama kamu sendiri boleh. Nah, ini contohnya ada 6 orang atau 7 orang. Sawaun, sama saja, kana kulluhum, keadaan semua orang dari 7 orang itu, contoh 7 orang, an akikotin, niatnya akikoh, dari akikoh, au ba'duhum, atau sebagiannya an udhiyatin aula, ya, baik keseluruhannya berniat akikah atau sebagiannya berniat kurban, boleh. Misalnya, Mang, saya mah udah kemarin korban poe kamari, guys. Iya mah buka duit deh, ya maaf, orang kaya. Saya mah nitip, misalnya urunannya 3.500.000. Khusus saya mah niatnya akikah, boleh. Terus bawahnya dikit aja, kurban sekaligus akikah itu tuh.
Bagaimana? Boleh nggak sih kurban sekaligus akikah? Wa inda Abdir Razzaqi an Ma'marin an Qatadah man lam ya'uqa anhu ajza'tahu udhiyatuhu. Wa inda ibni Abi Syaibata an Muhammad ibni Sirin wal Hasan yujzi'u anil gulamil udhiyah minal aqiqah. Nih ada perbedaan pendapat. Jadi kurban sekaligus akikah ada perbedaan pendapat. Kalau ini Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, barang siapa yang belum akikah maka hewan kurban cukup baginya. Beda lagi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Ibnu Sirin dan Hasan, kurban telah mencukupi dari akikah anak. Tapi dalam madzhab Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat. Launawal akikota, seandainya niat berakikah wat dohiyata dan niat sekaligus kurban lam tahsul ghairu wahidin, maka katanya tidak bisa hasil, tidak mencukupi ghairu wahidin inda hanya wa yasulul kullu inda. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Satu menganggap tidak cukup, satu lagi menganggap boleh. Ini diantaranya Imam Romli yang membolehkan. Gitu ya. Nah ini nih. Sering kali ini terakhir. Sering kali rame di jagat maya ataupun di WA. Biasa pan suka berlomba-lomba pengen pertama membagikan info yang dirasanya penting, padahal belum tentu benar semuanya itu. Tentang apa? Wih, malam ini akan masuk 1 Dzulhijjah, maka yang mau berkurban haram untuk memotong kuku. Haram hukumnya memotong rambut. Nah, bagaimana tentang larangan memotong rambut dan kuku? Qala Rasulullah SAW, man kana lahu dzibhun yadbahuhu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adbari syai'an hatta yudhi. Kata Nabi, kalau sudah masuk Dzulhijjah dan ia mau berkurban, maka jangan potong rambut dan kuku hingga ia berkorban. Hadisnya begini bunyinya. Kalau diartikan juga begini. Cuma dalam pemahamannya begini. Dalam memahami dan mengambil hukum dari hadis barusan ini, ternyata para ulama itu berbeda pendapat. Mana? Dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim itu kitab yang mengomentari hadis Sahih Muslim. Nah, apa perbedaannya? Langsung aja deh. Ya. Ada yang mengatakan bahwa haram memotong rambut dan kuku hingga menyembelih kurban pada waktunya. Begitu ya. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian Syafi'iyah. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, kebanyakan dari mazhab cuma makruh tanzih, bukan haram. Begitu. Jadi bagaimana? Ya, kalau kuku kita udah panjang masa nggak kita potong kan begitu ya. Hukumnya cuma makruh begitu ya. Intinya makruh bukan haram begitu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah. Ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti saya share. Ini banyak yang sangat penting sekali tentang fikih kurban ya. Kalau kemarin bahasan tentang pincang itu, kalau pincang yang benar-benar pincang, yang benar-benar cacat itu bisa mengurangi daging, kualitas daging, maka itu tidak mencukupi. Nah mudah-mudahan kamu ada rezeki di kemudian hari bisa kurban ya.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabat ilana fi dinina ma'al qudri wa dzakar wa subhanallahi ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.